Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 15 akan mempresentasikan perancangan sistem basis data pada sistem perpustakaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah desain basis data yang dibimbing oleh Ibu Dina Marisa Karina MKOM. Next. Anggota kelompok terdiri dari Vicky Febrian, yaitu saya sendiri dengan NIM 002. Dan yang kedua ada Fakrisa Pradana dengan NIM 028. Yang ketiga ada Leo Dewi Prasetya NIM 034. Next. Oke, latar belakang. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam analisa secara sinematik sehingga dapat diperiksa menggunakan satu program analisa untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data terintegrasi dengan baik di dalam analisa. Untuk mengolah database diperlukan perangkat lunak yang disebut DBMS, Database Management System. DBMS merupakan suatu analis perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan juga mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol, memanipulasi data yang ada. DBMS merupakan salah satu analis dalam mengakses database menggunakan analis SQL. Next. Oke, untuk pembahasan akan dilanjutkan kepada pemateri kita. Saya persilakan kepada pemateri. Nama saya Leo Dewi Prasetya. Saya ingin menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama ada analisis proses bisnis, kedua data perencanaan basis data, dan pada bagian di kanan ini ada database planning, system definition, requirement collection and analysis, conceptual database design, dan physical database design. Next. Struktur organisasi. Pada struktur organisasi database management system ada 3 level, diantaranya ada top level, middle level, dan low level. Pada top level, kepala perpustakaan berperan penting sebagai pengurus, penyusun, pengembangan pada perpustakaan, dan sebagainya. Lalu pada middle level, ada tugas wakil kepala perpustakaan, diantaranya mengawasi, mengecek, mengobservasi, dan memberi laporan kepada kepala perpustakaan. Lalu, pada low level, tugas perpustakaan menyiapkan kartu anggota, mencari dan mengatur data buku, mengatur dan membayar ruangan pada perpustakaan, dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat insidental. Next. Manfaat basis data diantaranya ialah dapat mengetahui batas pengembalian buku, memanage keluar masuknya buku, peminjam dapat mengetahui buku apa saja yang sudah tersedia di perpustakaan. Lalu tahapan pada perancangan, basis data merupakan aktivitas manajemen untuk merealisasikan tahapan database application life cycle secara efektif dan efisien. Perencanaan basis data mencakup cara pengumpulan data, format data, dokumentasi, membuat desain, dan implementasi. Pada bagian pengumpulan data, ada observasi dan dokumentasi. Pada tahap observasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian studi kasus di perpustakaan, agar penulis mendapatkan data dan informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dialami. Lalu pada tahap dokumentasi, penelitian di mana di dalam pengambilan datanya, penulis melakukan pengambilan data atau dokumentasi seperti form pemesanan, laporan data tersebut digunakan untuk melengkapi konsep data yang sudah ada sebelumnya. Next. Database terdiri atas ada seperti terlihat di gambar. Lalu penyusun database perpustakaan diantaranya ada penerbit buku, kategori buku, anggota, tugas, data PJM, PJMB, dan juga detail PJM, PJMB. Next. Sini ada sistem definition. Pada definisi sistem, tujuan pembuatan sistem basis data yang direncanakan adalah untuk menghasilkan suatu rancangan sistem yang dapat membantu proses pengolahan data dalam menangani proses peminjaman dan pengembalian buku yang dibantu dengan database dan aplikasi tersebut.
dalam mencapai sasaran kebutuhan dan tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Next. Mission objective sudah seperti yang ada di PowerPoint ibunya. Lanjut saja ke PowerPoint selanjutnya. Analisis dan pengumpulan kebutuhan. Tipe datanya diantaranya ada anggota perpustakaan, data dan pengembalian, detail peminjaman dan pengembalian, petugas perpustakaan, penerbit buku, dan kategori buku. Selanjutnya, database konseptual akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mohon dikembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Ya, perkenalkan saya Farija Pradana. Akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu konseptual. Pertama kita akan identifikasi tipe entitas. Seperti terlihat pada gambar, saya akan mengambil satu contoh yaitu kategori buku. Untuk entitasnya kategori buku, deskripsi dari entitas tersebut adalah bagian yang berisi informasi mengenai data kategori dari suatu buku. Untuk kegiatan dari entitas itu sendiri ialah pengelompokan data buku berdasarkan kategori dan satu kategori buku bisa terdiri dari beberapa buku. Selanjutnya ada identifikasi tipe hubungan. Di sini ada 5 entitas. Saya akan mengambil contoh entitas pertama yaitu anggota perpustakaan. Untuk relasinya dia melakukan. Entitas keduanya ialah pendaftaran pembuatan kartu anggota. Sifat dari relasi ini ialah 0 to 1. Bisa dilihat contoh yang lain. Berikutnya ia mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas atau hubungan. Saya akan mengambil contoh yang pertama. Untuk nama entitasnya ialah kategori buku. Untuk atributnya itu sendiri ada 3, yaitu JNS buku, tahun terbit, penerbit buku. Deskripsi dari atribut masing-masing ialah JNS buku ialah jenis buku, THN terbit ialah tahun terbitnya buku, dan penerbit buku ialah penerbit buku. Untuk tipe data dan ukurannya ialah jenis buku varchar dengan ukuran 50, tahun terbit integer dengan ukuran 4, dan penerbit buku varchar dengan ukuran 35. Untuk multi-value-nya yes, dan untuk null-nya no. Berikut contoh-contoh lainnya. Selanjutnya ada menentukan domain atribut. Untuk nama entitas yang pertama ada kategori buku. Atributnya 3 tadi yaitu JNS buku, THN terbit, dan penerbit buku. Untuk tipe data dan ukuran ya ada varchar, integer, dan varchar lagi. Untuk domain atribut dari jenis buku kita memberi range value dari huruf kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, dan angka 0 sampai 9, maksimal 50 karakter. Untuk tahun terbit, kita memberi range value 0 sampai 9, maksimal 4 karakter. Dan untuk penerbit buku, range value-nya huruf kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, angka 0 sampai 9, maksimal 35 karakter. Selanjutnya, menentukan atribut kandidat dan primary key. Untuk entitas kategori buku, kandidat key-nya ialah JNS buku, dan primary key-nya ialah JNS buku. Untuk penerbit buku, kandidat key-nya penerbit buku, dan primary key-nya penerbit buku. Untuk petugas perpustakaan, kandidat key-nya ID petugas, nama petugas, dan email petugas. Untuk primary key-nya ID petugas. Untuk anggota perpustakaan, kandidat key-nya ID anggota dan nama anggota, sedangkan primary key-nya ialah ID anggota. Untuk entitas buku, kandidat key-nya ialah ID buku, nama buku, dan penerbit buku. Primary key-nya ialah ID buku. Entitas data peminjaman dan pengembalian, kandidat key-nya ada ID data peminjam dan nama anggota. Primary key-nya ID data peminjam. Yang terakhir, detail peminjaman dan pengembalian buku, ada ID detail peminjam, nama anggota, batas pinjam pengembalian. Primary-nya ialah ID detail peminjam. Selanjutnya ada diagram IRD konseptual. Berikut diagramnya. Selanjutnya ada struktur menu dari perpustakaan.
berikut strukturnya. Alur struktur menu. Berikut ada alur diagram login, ada alur diagram profil, dan alur diagram peminjaman. Kemudian ada diagram menu pengembalian dan diagram menu bantuan. Selanjutnya ialah database logikal yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi database logikal yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri, saya Bikal Febrian. Oke, database logikal. Next. Oke, ini diagram informasi buku. Sebelumnya ada jenis buku dan juga ID buku. Tapi penerbit juga ikut karena penerbit juga masuk ke dalam kategori untuk buku. Sesudahnya, maka jenis buku dan juga ID buku akan masuk dalam satu data, yaitu data peminjaman. ID data pinjaman, ada ID buku dan juga jenis buku. Next. Oke. Di sini ada diagram peminjaman. Proses peminjaman ada ID anggota yang akan masuk ke dalam buku anggota perpustakaan. Sudahnya, maka buku yang dengan primary key ID buku masuk ke dalam tabel peminjaman dan juga anggota perpustakaan masuk ke dalam tabel peminjaman menjadi satu data. Oke, diagram pengembalian. Untuk diagram pengembalian hanya ada satu data, yaitu pengembalian buku yang berisi ID anggota dan juga ID buku. Tapi setelah diubah, maka proses peminjaman tadi yang berisi ID data pinjaman dan juga ID buku akan masuk ke data pengembalian buku. Dan juga anggota perpustakaan yang mengembalikan buku tersebut, datanya akan masuk ke dalam pengembalian buku, yaitu ID anggota. Jadi, di dalam pengembalian buku ada ID data pengembalian, ID data pinjam, dan juga ID data anggota. Next. Selanjutnya ada penempatan hubungan relasi one to many. Seperti pada di gambar, ya, saya akan memberikan salah satu contoh, di mana data pengembalian buku berisi banyak, mengambil data dari petugas yang mengambil data dari anggota, dan juga data pengembalian dan juga peminjaman buku ini mengambil data dari detail buku. Next. Oke, physical database design. Next. Physical database design adalah proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file basis data untuk mencapai kinerja yang terbaik pada bermacam aplikasi. Dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk basis data yang disimpan yang berhubungan dengan struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan juga jalur akses yang berhubungan dengan internal skema. Response time, waktu pemesanan basis data untuk menerima respon selama eksekusi waktu respon dipengaruhi waktu akses basis data untuk data item ditunjukkan oleh pemesan. Lalu ada space unity atau pengguna ruang penyimpanan. Jumlah ruang penyimpanan digunakan oleh file-file basis data dan struktur jalur akses. Transaction throughput. Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh analisis data merupakan parameter kritis dari analisis transaksi. Next. Oke. Kesimpulan dari semua yang telah kita sampaikan adalah diharapkan dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini dapat memudahkan calon konsumen dalam memperoleh informasi kesediaan buku sekaligus dalam proses peminjaman dan juga pengembalian buku. Lalu ada juga diharapkan dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini semakin dapat dikenal luas dan dari pihak perpustakaan itu sendiri akan lebih mudah dalam penyimpanan informasi kepada para calon konsumen dalam hal kesediaan buku, peminjaman dan juga pengembalian buku. Lalu diharapkan adanya sistem informasi perpustakaan ini dapat memudahkan petugas perpustakaan dalam membuat laporan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan. Next. Oke. Mungkin sampai di situ saja materi kita yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.